Menjadi remaja adalah dilema, disuguhi dengan euforia pergaulan dan dibayang-bayangi dengan kekhawatiran akan masa depan. Perkembangan zaman niscaya berkembang semakin pesat. Begitu pula dengan ancaman yang mengiringinya, terutama bagi para remaja, para generasi bangsa. Lantas, kontribusi apa yang akan kita berikan untuk masyarakat selaku remaja dan generasi bangsa? Mari kita kenali diri dan rencanakan masa depan dengan matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Perkenalkan, saya Salman Alparitsi, Duta Genre Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbicara tentang pernikahan. Tepatnya pernikahan dini. Penasaran? Tonton sampai habis. Apa itu pernikahan dini dan bagaimana kita menghadapinya selaku generasi muda, generasi berencana. Pernikahan adalah sebuah ikatan, perjanjian atau akad antara dua insan, laki-laki dan perempuan, untuk meresmikan ikatan perkawinan yang sah secara norma hukum, norma agama, dan norma sosial. Sekarang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan di mana salah satu atau keduanya masih berada usia bawah umur atau sedang melaksanakan pendidikan menengah. Apa sih usia di bawah umur itu? Dan kenapa pernikahan dini kesan dilarang? Oke, pertama kita bahas dulu kapan sih pasangan atau laki-laki baik perempuan itu boleh menikah. Di Indonesia, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di sana dinyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan baru boleh menikah ketika sudah berusia 19 tahun. Di mana sebelumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu laki-laki 19 dan perempuan itu 16. Dan ini atas berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan pada tahun 2019 disahkan oleh Presiden Jokowi bahwa laki-laki maupun perempuan baru boleh menikah di usia 19 tahun. Berarti di usia 19 tahun ke bawah itu dikategorikan sebagai pernikahan dini. Kenapa? Karena merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana dinyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak. Jadi dalam kategori anak masih dinilai belum matang, belum siap untuk melangsungkan pernikahan yang dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, di mana tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menghasilkan keturunan yang sehat serta berkualitas. Itu secara undang-undang bahwa pernikahan boleh dilaksanakan ketika sudah menginjak 19 tahun. Tapi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selalu mensosialisasikan bahwa pernikahan yang ideal adalah di atas 20 tahun. Tepatnya 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kenapa? Karena merujuk kepada kesehatan reproduksi, di mana usia pernikahan di bawah 20 tahun itu sangat berisiko, terutama untuk kesehatan reproduksinya, yaitu bagi perempuan. Di mana perempuan yang melangsungkan perkawinan atau hubungan di usia di bawah 20 tahun itu beresiko terkena kanker mulut rahim atau kanker serviks. Dan yang paling parah, ketika kehamilan belum siap dan pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Tentang pernikahan di usia anak ini,
Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia dan peringkat kedua di ASEAN. Dan tercatat pada tahun 2014 di Indonesia terjadi pernikahan di usia anak sebanyak 12.000. Kenapa masih banyak terjadi? Padahal pernikahan di usia anak ini sangat rentan berujung pada perceraian dan pada resiko kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan, kanker serviks, bahkan kematian bagi ibu maupun bagi bayi, baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Setidaknya ada 6 faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia anak. Pertama, faktor adat istiadat, di mana ya banyak atau tidak sedikit yang mengajarkan untuk segera menikah bahkan di usia anak. Namun faktor adat istiadat sudah banyak ditinggalkan karena seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi. Kedua adalah faktor orang tua. Tidak sedikit orang tua yang memaksa anaknya untuk segera menikah karena kekhawatirannya akan pergaulan remaja yang semakin tidak terkendali, semakin bebas. Ketiga adalah faktor ekonomi. Negara ekonomi yang tergolong kurang mampu akhirnya memilih untuk segera menikah, terutama bagi para perempuan yang dari keluarga kurang mampu, sehingga memilih untuk menikah dengan laki-laki yang dianggap sudah mapan dengan harapan bisa mengangkat dan merubah keadaan ekonominya. Namun perlu disadari, dari segi mental, kesiapan jiwa raganya, kesehatan reproduksinya beliau belum siap. Keempat adalah faktor pendidikan. Gara putus sekolah akhirnya memilih untuk menikah, dan putus sekolah itu bisa juga diakibatkan gara-gara faktor ekonomi yang kurang mampu. Kelima adalah faktor media massa dan internet, di mana semakin mudahnya diakses informasi-informasi yang berbau seksualitas dan sejenisnya, itu menyebabkan remaja atau orang-orang yang dikategorikan masih di bawah umur menjadikan hal-hal yang berbau seksualitas menjadi lazim, dan mereka mengetahui hal-hal yang seharusnya belum mereka ketahui di usianya. Yang keenam adalah faktor biologis, di mana dengan tadi faktor informasi, media massa dan internet tadi menjadikan remaja tahu hal-hal yang seharusnya belum mereka ketahui. Akhirnya terdorong dengan rasa ingin tahu yang menggebu-gebu, pada akhirnya terjadilah perkawinan di luar nikah atau hubungan seks pranikah. Pada akhirnya gara-gara hamil memilih untuk menikah daripada merasa malu atau mengaborsi. Jadi teruntuk generasi muda yang masih di bawah 20 tahun dan kebelet nikah, tahan. Gerbang pernikahan memang begitu indah, menyatukan cinta dua insan dan keluarga bahagia menjadi impian semua orang. Namun tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Membangun keluarga yang bahagia tak semudah membalikan telapak tangan. Tentu perlu persiapan yang matang. Setidaknya ada 5 tahap yang menyatakan kita siap untuk menikah. Dilansir dari laman siap nikah, situs di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pertama adalah siap secara umur, di mana yaitu kesiapan reproduksi untuk melakukan perkawinan. Kedua, siap fisik, di mana laki-laki dan perempuan siap menjalani kehidupan rumah tangga, cari nafkah, ya, lalu melakukan pekerjaan rumah tangga. Ketiga, siap mental, di mana ketika kita berumah tangga banyak hal baru yang kita temui dari pasangan kita, dan kita harus bisa beradaptasi karena sebelumnya kita tidak tahu. Dan juga dalam pernikahan tentu ada lika-likunya. Bagaimana mental kita siap menghadapinya, kedewasaan mental kita itu menandakan kesiapan kita untuk menikah.
keempat, siap finansial. Kalau kita sudah punya pendapatan tetap sendiri dan mandiri secara finansial, baru boleh nikah. 5. Siap menjadi orang tua. Membangun ikatan pernikahan tentu dengan harapan untuk bisa meneruskan keturunan. Sudah siapkah kita menjadi orang tua? Bagaimana memposisikan peran sebagai ayah, sebagai ibu, bagaimana mendidik anak, bagaimana beradaptasi dengan anak, itu perlu dipikirkan. Jangan asal-asal. Baik, kesimpulannya, kenapa nikah dini itu dilarang? Pertama, secara undang-undang usia 19 tahun ke bawah atau di bawah 18 tahun itu terkategorikan sebagai golongan anak. Kategori anak yang dianggap belum mapan, belum siap, belum dewasa untuk melakukan atau menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua, dari segi kesehatan disampaikan oleh BKKBN bahwa ideal untuk melakukan perkawinan yaitu di atas 20 tahun, yaitu 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Itu secara kesehatan reproduksi. Demikian dari saya, Salman Al-Farisi, mengenai pernikahan dini atau pernikahan anak. Semoga kita lebih bisa matang lagi tentang merencanakan pernikahan. Nikah jangan asal nikah, jangan asal gara-gara ekonomi, gara faktor adat, gara-gara orang tua, gara-gara putus sekolah, gara-gara kita lihat informasi media internet kita tertarik. Jangan, ya, kita fokuskan dulu sekolah, kita fokuskan dulu berkarir, kita matangkan kedewasaan kita terlebih dahulu, dan juga menunggu alat reproduksi kita siap, baru kita melakukan pernikahan. Jadi jangan sampai melakukan perkawinan di luar nikah, karena itu sangat-sangat tidak baik. Sudah melanggar norma agama, norma hukum, norma sosial, dan itu berbahaya untuk kesehatan reproduksi. Terpaksa menikah gara-gara hamil, itu sangat memalukan. Nah, nikah jangan asal nikah. Fokus dulu pendidikan, fokus dulu karir, baru nikah. Yaitu ketika kita mapan secara intelektual, secara emosional, secara spiritual, dan secara finansial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang mendalam. Salam genre, salam genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.